Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep permintaan. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke hukum permintaan, di mana hukum permintaan ini berbunyi apabila harga suatu barang ataupun jasa naik, maka jumlah barang ataupun jasa yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang ataupun jasa turun, maka jumlah barang ataupun jasa yang diminta akan naik. Dengan anggapan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan selain harga dianggap tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor harga barang itu sendiri, di mana faktor harga ini merupakan faktor yang sangat dominan, di mana semakin mahal harga barang maka jumlah permintaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila harga tersebut turun maka jumlah permintaan juga semakin tinggi. Kemudian faktor yang kedua adalah harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Sebagai contoh adalah ojek online, di mana saya mengambil antara Grab dan Gojek. Apabila harga Gojek lebih rendah daripada harga Grab, maka masyarakat lebih memilih Gojek daripada Grab. Maka permintaan akan jasa Grab akan menurun, sedangkan permintaan akan jasa Gojek akan naik. Faktor yang ketiga yaitu faktor harga barang pelengkap. Pelengkap di sini maksudnya apabila barang tersebut saling melengkapi, misalkan saja antara sepatu dan kaos kaki, ballpoint dan buku. Misalkan saja ketika kenaikan kelas, maka permintaan akan buku itu naik, maka otomatis permintaan ballpoint juga akan naik. Dan sebaliknya, apabila permintaan buku turun, maka bisa saja permintaan ballpoint juga turun. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan selanjutnya yaitu penghasilan dari masyarakat, di mana apabila penghasilan masyarakat itu tinggi, maka permintaan akan barang juga tinggi, dan sebaliknya apabila penghasilan masyarakat itu rendah, maka permintaan akan barang juga rendah. Pendapatan masyarakat akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Nah, barang-barang ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu barang netral, barang inferior, barang superior, dan barang esensial. Untuk barang netral itu sendiri, apabila pendapatan suatu masyarakat itu naik, maka permintaan akan barang netral itu juga akan naik. Sebaliknya, untuk barang esensial, apabila pendapatan masyarakat naik, maka permintaan suatu barang esensial itu akan tetap. Barang-barang esensial ini maksudnya adalah barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti beras, sayuran, dan makanan pokok lainnya. Kemudian yang ketiga ada barang inferior. Barang inferior ini apabila pendapatan masyarakat semakin tinggi, maka permintaan akan barang inferior ini rendah. Dan untuk barang superior, apabila pendapatan suatu masyarakat itu tinggi, maka permintaan akan barang superior juga tinggi. Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan adalah kualitas suatu barang. Apabila kualitas barang tersebut bagus, baik, seperti itu, maka permintaan akan barang tersebut juga akan naik. Berbeda ketika kualitas suatu barang itu rendah, maka permintaan akan barang yang berkualitas rendah ini juga turun. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu selera dari masyarakat. Biasanya dipengaruhi oleh perubahan zaman. Misalkan pada tahun 2022, gaya berpakaian remaja ataupun dewasa saat ini itu berpakaian ala Korea ataupun baju-baju yang berwarna soft seperti krem ataupun putih, hitam, abu-abu, maka permintaan barang-barang dengan style yang dikagumi, yang digemari oleh masyarakat akan tinggi. Faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga sangat mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang. Apabila jumlah penduduk di suatu wilayah itu meningkat, maka permintaan suatu barang juga akan meningkat. Misalkan saja kebutuhan akan bahan pokok, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya adalah prediksi masa depan. Prediksi masa depan ini maksudnya adalah
ketika bulan ini musim kemarau, kemudian diprediksi bahwa bulan depan itu musim hujan, maka masyarakat akan membeli payung ataupun jas hujan untuk persiapan musim hujan. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva permintaan. Bisa dilihat ya kurva permintaan di samping. Untuk kurva vertikal yang dilambangkan dengan P itu maksudnya price atau harga suatu barang. Kemudian garis horizontal atau yang disimbolkan dengan Q itu maksudnya quantity atau jumlah suatu barang. Dan itu ada garis yang menghubungkan antara P dan Q yang disimbolkan dengan huruf D atau demand. Di sini apabila faktor harga yang mempengaruhi permintaan berubah, maka akan menyebabkan kurva permintaan bergerak di sepanjang garis permintaan tersebut. Namun, jika faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan berubah, maka akan menyebabkan garis kurva permintaan bergeser. Bisa dilihat ya, itu ada garis D1, kemudian garis D, dan garis D2. Untuk kurva di samping, apabila pergeseran kurva D ke D1, yaitu pergeseran kurva ke arah kanan yang menunjukkan bertambahnya permintaan. Kurva tersebut dapat dilihat pada P0 yang sama, yaitu permintaan bertambah dari H0 ke H1. Kemudian pergeseran kurva D ke kurva D1, yaitu pergeseran kurva ke arah kiri, di mana artinya ini menunjukkan berkurangnya sebuah permintaan. Dalam kurva tersebut dapat dilihat pada harga yang sama ya, jumlah permintaan itu berkurang dari H0 ke H2. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini bisa dilihat ya, itu QD sama dengan A dikurangi B kali P, dimana QD itu artinya jumlah barang yang diminta, kemudian A itu konstanta, dan B itu koefisien pengarah atau slope, dan P itu adalah harga. Oke, untuk fungsi permintaan saya akan contohkan satu soal di mana di sini diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 40 dikurangi 0,5 P. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah barang yang diminta pada saat harga barang itu 20 perak, dan gambarlah kurvanya. Oke, kita langsung mulai saja perhitungannya. Untuk yang pertama kita mencari QD-nya dulu atau quantity demand. Kita bisa memasukkan fungsinya, di mana di situ sudah diketahui harganya sebesar 20. Maka harga tersebut bisa dimasukkan langsung ke dalam QD sama dengan 40 dikurangi 0,5 dikali harganya, itu harganya 20, langsung dimasukkan saja. Maka hasilnya 40 dikurangi 0,5 dikali 20, hasilnya sama dengan 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Selanjutnya karena jumlah barang yang diminta sudah diketahui sebesar 30, selanjutnya kita menentukan untuk menggambar kurva. Kita misalkan QD-nya itu 0, maka 0 sama dengan 40 dikurangi 0,5 P. Kemudian yang negatif 0,5 P kita pindah ruas ke kiri, maka menjadi positif. Jadilah 0,5 P sama dengan 40. P sama dengan 40 dibagi 0,5, hasilnya Hi 80. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kurva yang memotong sumbu Hi adalah 0,80. Selanjutnya kita mencari titik potong untuk sumbu P. Di sini kita misalkan P adalah 0, maka ID sama dengan 40 dikurangi 0,5 kali 0, maka hasilnya ID sama dengan 40. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa garis yang memotong
sumbu P adalah 40,0. Oke, cukup sekian materi konsep permintaan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep penawaran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.